Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Puji Rahayu, NIM 202121101, kelas HKI 3D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penghitungan sholat wajib 5 waktu dengan ilmu astronomi Islam pada tanggal 15 Mei. Langsung saja, sebelum kita menghitung waktu sholat wajib sesuai ilmu astronomi, kita juga harus mengetahui beberapa simbol-simbol dalam penghitungan waktu sholat. Sebagai berikut. Yang pertama yaitu lambda, bujur tempat, atau equation of time. Saya mengambil waktu yaitu di tanggal 15 Mei. Dan hasilnya 0 derajat 3 menit 38 sekon. Kemudian seperti ini yang dinamakan lintang tempat saya berada, dan hasilnya min 7 derajat 34 menit. Kemudian seperti ini atau yang dinamakan dengan deklinasi matahari, yaitu sama dengan 52 derajat 53 menit dan 10 sekon. Kemudian H ini atau tinggi matahari, kemudian T sudut matahari, kemudian MP atau meridian pas, ini 12 min E, kemudian interpolasi. Lambda daerah, di daerah kami kan waktu Indonesia Barat jadi 105 derajat. Kemudian lambda tempat min lambda daerah sama dengan 15. Setelah kita mengetahui simbol-simbol dalam penghitungan waktu sholat, kemudian kita juga mengetahui tinggi matahari. Ini sangat berkaitan dengan yang akan kita hitung nanti. Yang pertama yaitu tinggi matahari zuhur, ini tidak ada. Kemudian tinggi matahari asar, yaitu kotan H tinggi sama dengan tan kurang buka lintang tempat dikurangi deklinasi matahari sama dengan 1 dibagi 1. Kemudian yaitu tinggi maghrib sama dengan min 1 derajat, tinggi isya min 18 derajat, tinggi subuh min 20 derajat, tinggi terbit min 1 derajat, kemudian yang terakhir tinggi imsya yaitu min 22 derajat. Setelah kita mengetahui beberapa simbol-simbol dan juga tinggi matahari, langsung saja kita menentukan waktu sholat yang pertama. Saya mengambil sholat zuhur di hari 15 Mei. Yang pertama kita harus menentukan MP karena MP tadi belum ada nilainya, yaitu MP memasukkan rumus 12 min E sama dengan 12 E equation of time tadi 0 derajat 3 menit 38 sekon, dan hasil dari kalkulator yaitu 11 derajat 56 22 sekon LMT. Kemudian yaitu menentukan INTR dengan memasukkan rumus lagi lambda tempat min lambda daerah dibagi kurang tutup dibagi 15 sama dengan lambda tempat tadi 110 derajat 44 menit di min lambda daerah tadi yaitu 105 derajat kurang tutup dibagi 15, dan hasilnya 5 derajat 44 dibagi per 15, dan hasil dari kalkulator yaitu 0 derajat 22 menit dan 56 sekon. Ini hasil dari INTR. Kemudian kita langsung saja untuk menentukan awal waktu zuhur dengan memasukkan rumus sama dengan MP min INTR sama dengan MP tadi kan sudah kita hitung yaitu 11 derajat 55 menit dan 22 sekon di min 0 derajat 22 menit dan 56 sekon. Hasil dari kalkulator yaitu 11 derajat 32 menit 26 sekon WIB, karena kita berada di wilayah
Indonesia Barat. Kemudian kita menentukan sholat maghrib terlebih dahulu, yaitu diketahui lintang tempat yaitu -7 derajat 34 menit dan bujur tempat yaitu 110 derajat 44 menit. Kemudian equation of time yaitu 0 derajat 3 menit dan 38 detik. Deklinasi yaitu 52 derajat 53 menit dan 10 detik. Lambda daerah yaitu 105 dan WIB karena kita berada di wilayah Indonesia Barat. Kemudian kita menentukan MP dengan rumus 12 min E sama dengan 12 min equation of time tadi 0 derajat 3 menit 38 detik di kalkulator dan hasilnya 11 derajat 56 menit dan 22 detik. Kemudian kita juga menentukan INTR dengan rumus lambda tempat min lambda daerah dibagi 15 sama dengan lambda tempat yaitu 110 derajat 44 menit dan lambda daerah yaitu 105 derajat kurung tutup dibagi 15 dan hasilnya yaitu 0 derajat 22 menit 56 detik. Setelah itu kita bisa menentukan sudut matahari dengan rumus cos tinggi matahari yaitu min tan kali tan deklinasi min sin tinggi matahari dibagi cos bujur tempat dan dibagi cos lintang tempat. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ini tadi, yaitu min tan min 7 34 derajat dikali tan 52 derajat 53 menit 10 detik ditambah sin min 1 derajat dibagi cos min 7 34 detik dibagi cos 52 derajat 53 menit dan 10 detik. Dan kita bisa menemukan hasilnya yaitu min 10,1926166768. Dan kita bisa mengetahui bahwa sudut matahari yaitu 110 derajat 6 detik 19,93 detik. Setelah kita sudah mengetahui sudut matahari yaitu 110 derajat 6 menit 19,93 detik, kita juga langsung bisa menentukan awal waktu sholat maghrib yaitu dengan memasukkan rumus MP min INTR interpolasi plus kurung buka sudut matahari dibagi 15 kurung tutup, kita masukkan angka-angka tadi sama dengan 11 derajat 56 menit 22 detik min 0 derajat 22 menit 56 detik ditambah kurung buka karena di sini rumus kurung buka jadi di sini juga harus sama 101 derajat 6 menit dan 19,93 detik dibagi 15 kurung tutup sama. Kemudian kita jumlahkan menggunakan kalkulator dan hasilnya yaitu 18 derajat 17 menit 51,33 detik. Jadi di rumah saya awal waktu sholat maghrib jatuh pada jam 18 lebih 17 detik 17 menit. Selanjutnya yaitu menentukan waktu sholat isya. Diketahui lintang tempat yaitu min 7 derajat, 34 menit. Lambda yaitu 110 derajat 44 menit. Equation of time 0 derajat 3 menit 38 detik. Dan deklinasi yaitu 52 derajat 53 menit dan 10 detik. Dan
lambda daerah masih sama, yaitu 105 derajat WIB, dan tinggi matahari karena sudah diketahui jadi min 18 derajat. Kemudian kita menentukan lagi yaitu MP dan INTR. Yang pertama yaitu menentukan MP terlebih dahulu, yaitu memasukkan rumus 12 min 12 min equation of time tadi itu 0 derajat 3 menit 38 detik dan dijumlahkan dalam kalkulator, dan hasilnya yaitu 11 derajat 56 menit 22 detik. Kemudian kita menentukan INTR dengan rumus yang sama seperti yang depan tadi, yaitu kurung buka lambda tempat dimin lambda daerah kurung tutup bagi 15. Kita memasukkan angka-angka yang sudah ada di data tadi, yaitu sama dengan kurung buka, jangan lupa kurung bukanya 110 derajat 44 menit dimin 105 derajat lambda daerah, kemudian kurung tutup dibagi 15 sama. Setelah itu kita jumlahkan juga dengan kalkulator dan hasilnya 0 derajat 22 menit 56 detik. Setelah itu kita sudah mengetahui MP dan juga INTR, jadi kita bisa menentukan sudut matahari, yaitu cos T matahari min tan lintang tempat sin H matahari, dan juga dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi. Kita memasukkan rumus. Kita masukkan angka-angka. Min tan min 7,34 dikali tan 52 derajat 53 menit dan 10 detik plus sin min 18 derajat dibagi cos min 7 34 menit dibagi cos 52 derajat 53 menit 10 detik, dan hasilnya yaitu 0 min 0,34107124, dan kita bisa simpulkan sudut matahari yaitu 109 derajat 56 menit 31,7 detik. Setelah kita bisa menentukan sudut matahari, kita juga langsung menentukan awal waktu sholat dengan rumus MP min INTR plus T matahari sudut matahari dibagi 15 kurung tutup sama dengan MP tadi sudah diketahui, yaitu 11 derajat 56 menit 22 detik min INTR juga sudah diketahui, yaitu 0 derajat 22 menit dan 56 detik ditambah sudut matahari kita sudah menemukan tadi 109 derajat 56 menit 31,7 detik dibagi 15 sesuai rumus kurung tutup. Kemudian kita menemukan hasilnya yaitu 18 derajat 53 menit 12,11 detik. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan waktu sholat yaitu pada pukul 18 lebih 53 menit atau bisa dikatakan dengan jam 7 kurang 7 menit. Selanjutnya yaitu menentukan waktu sholat subuh. Kita ambil data-datanya dulu, yaitu lintang tempat min 7 34, lambda 110 derajat 44 menit, dan equation of time yaitu 0 derajat 3 menit 38 detik, dan deklinasi yaitu 52 derajat 53 menit 10 detik. Dalam daerah masih sama dengan sholat-sholat sebelumnya, yaitu 105 derajat WIB. Kemudian tinggi matahari yaitu min 20 derajat.
Sama dengan rumus-rumus yang sebelumnya, kita harus menentukan MP dan juga INTR terlebih dahulu. Yang pertama kita menentukan MP, yaitu dengan rumus 12 min E. 12 sama 12 sesuai rumus, min equation of time yaitu 0 derajat 3 menit 38 detik, dan kita jumlahkan dengan kalkulator dan hasilnya 11 derajat 56 menit 22 detik. Setelah ketemu, kita menentukan kembali INTR, yaitu dengan rumus kurung buka lambda tempat min lambda daerah kurang tutup dibagi 15. Kita masukkan angkanya. Lambda tempat yaitu 110 derajat 44 menit. Lambda daerah yaitu min, karena sini min juga min, 105 di kurung tutup dibagi 15. Dan hasilnya yaitu 0 derajat 22 menit 56 detik. Setelah kita mengetahui MP dan juga INTR-nya, kita juga bisa menentukan sudut matahari. Dengan rumus cos T matahari min tan deklinasi plus sin tinggi matahari dibagi cos bujur tempat lintang tempat dibagi cos deklinasi. Kemudian kita memasukkan angka-angka yang sesuai data tadi, yaitu min tan min 734 kali tan 52 derajat 53 menit dan 10 detik plus sin min 20 derajat dibagi cos 7 min 7 34 dibagi cos 52 derajat 53 menit dan 10 detik. Kita jumlahkan semuanya dengan kalkulator dan hasilnya yaitu min 0,39624665. Kemudian kita bulatkan menjadi sudut, yaitu menjadi 113 derajat 22 menit 37,4 detik. Selanjutnya kita sudah mengetahui MP, INTR, dan juga sudut matahari. Terakhir yaitu menentukan awal waktu sholat subuh. Kita masukkan rumus MP min INTR min kurung buka T tinggi matahari yaitu dibagi 15 kurung tutup. Kita masukkan angka-angkanya. 11 derajat 56 menit 22 detik min 0 derajat 22 menit 56 detik min kurung buka 113 derajat 20 menit 37,4 detik dibagi 15 kurung tutup. Ini sesuai dengan rumusnya tadi. Dan hasilnya kita kerjakan dulu yang dikurung ini agar mudah penghitungannya. Setelah kita kerjakan, kita tulis ini dulu. Kita tulis yaitu 11 derajat 56 menit 22 detik min 0 derajat 22 menit 56 detik dikurangi hasil ini, yaitu hasilnya 7 derajat 33 menit 22,49 detik. Kemudian kita minkan, kita jumlahkan dengan kalkulator dan hasilnya yaitu 4 derajat 0 menit 3,51 detik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita melaksanakan sholat subuh pada pukul 4:03 detik. Yang terakhir yaitu kita menentukan sholat asar. Kita harus mengetahui data-data yang terlebih dahulu sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Lintang tempat yaitu min 7 34 menit, lambda 110 derajat 44 menit,
equation of time yaitu 0 derajat 3 menit 38 detik dan deklinasi 52 derajat 53 menit dan 10 detik. Lintang daerah yaitu 105 derajat. Bedanya dengan penentuan sholat-sholat yang sebelumnya, bahwa penentuan sholat asar tidak diketahui tinggi matahari. Jadi tidak bisa ditetapkan tingginya, tapi lebih baik dicatat terlebih dahulu. Yaitu kotan H tinggi matahari sama dengan tan kurung buka lintang tempat min deklinasi kurung tutup plus 1. Kita tulis seperti itu dulu. Kemudian kita juga menghitung MP. Rumus 12 min E sama dengan 12 min 0 derajat 3 menit 38 detik. Kemudian hasilnya 11 derajat 56 menit 22 detik. Tidak lupa kita juga harus menghitung dengan INTR-nya. Rumusnya yaitu kurung buka lintang tempat min lintang daerah kurung tutup dibagi 15. Sama dengan rumusnya masih sama dengan yang sebelumnya. Kemudian kurung buka 110 derajat 44 menit sesuai data lintang tempat min lintang daerah 105 dikurung tutup bagi 15. Dan hasilnya yaitu 0 derajat 22 menit 56 detik.